Sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sodako subscribe dan tekan tanda notifikasinya. Selamat menyaksikan Kasat Mata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alallah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Teman-teman Kasat Mata TV dimanapun teman-teman berada, berjumpa lagi dengan kami bertiga. Ada saya Rizky Ridhoilahi, ada teman saya Gusdir, dan juga ada Ustadz Adulai. Kali ini seperti biasa, kami bertiga akan menyajikan sebuah ilmu mungkin ya, buat pecinta Kasat Mata TV, pecinta barang-barang mistik, barang yang tidak berwujud. Bagi-bagi ilmu ya. Bagi-bagi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pecinta Kasat Mata TV. Oke, kali ini tema yang akan kita bahas tentang sosok Landaur. Jadi gimana cerita di masyarakat pada umumnya atau kisah-kisah masa lalu yang menjadi masih perbincangan hangat, atau bahkan di era 4.0 Landaur ini masih ada atau tidak dengan kecanggihan teknologi. Baik, kita sudah hadir dalam Bibisans. Jadi bincang-bincang santai bersama kami bertiga. BBS ya. BBS. Kalau anak-anak Jakarta bilangnya Bibisans gitu. Jadi santai gitu. Sans gitu. Jadi itu ala-ala orang Jakarta gitu, anak-anak muda Jakarta. Jadi tema kita Landaur. Mungkin saya kasih kesempatan dulu kepada Gusdir, gimana cerita tentang sosok Landaur yang berkembang ya sampai sekarang sepertinya di bisik-bisik telinga saya tuh masih ada gitu, masyarakat bicara soal Landaur. Bukan masih ada, masih populer. Oh, masih populer ya. Masih populer. Mungkin asal usulnya nanti ya bergantilah, saya sebagai pendengar. Monggo. Gusdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Siang, malam, sore, terserah Ya, teman-teman. nggak tahu ya yang nonton tuh nggak tahu. nontonnya. Sebenarnya istilah Landaur itu hanya populer di daerah Jawa Timur, khususnya daerah Madura. Atau daerah-daerah yang kulturnya sama dengan Madura. Contohnya daerah Probolinggo, daerah Madura sendiri, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan Bangkalan. Landaur itu sangat populer sekali. Landaur itu digambarkan dengan sosok astral atau sosok makhluk halus yang tingginya sangat tinggi sekali. Tapi kan masing-masing daerah itu memiliki istilah yang berbeda. Berbeda, kan? betul. Landaur Berbeda. itu kan Betul. Landaur itu populer di daerah Madura. Memang ada beberapa tempat di Madura dan juga beberapa tempat di Probolinggo. Sambil Itu kopi, ada- sambil rokok ya juga. Betul, silakan. Di beberapa tempat di Madura dan juga di Probolinggo itu memang ada makamnya. Bahkan sering dari orang-orang daerah Madura dan juga sekitarnya itu berziarah ke tempat tersebut. Cuman perspektif ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adulai tadi, bahwa istilah Landaur ini memang di tempat yang lain namanya berbeda. Beda-beda. Seperti di daerah Sumatera itu Landaur ini dikenal dengan istilah Begu Genjang. Begu genjang bukan Begu jadi genjang. begong ranjang nanti. Begong. Ya, Begu Genjang. Jadi ini makhluk astral ini memang cirinya dia sangat tinggi. Ketika orang yang menjumpai dengan Landaur atau Begu Genjang ini, semakin kita melihat dia semakin tinggi dan tinggi, bahkan bisa menjunjung langit. Konon katanya seperti sesuai itu. namanya itu kawan. Sesuai namanya Gus, apa namanya itu kan perpaduan antara dua bahasa ya. Ada long dhuwur ya bahasa Jawa. Bahasa Jawanya dur. Jadi British sama British sama Lokal. Dari jadinya long dhuwur. aku selingkuh dulu. Landaur. Jadi kembali ke Landaur itu tadi, memang banyak perspektif sejarah juga. Ada salah satu sejarawan Probolinggo itu pernah mengungkap Landaur itu apa. Beliau pernah menulis dalam salah satu media sosialnya dia, mengatakan bahwa Landaur itu sebenarnya makhluk sama seperti manusia pada sejarahnya. Ini berkaitan dengan salah satu suku yang pernah ada di Pulau Jawa. Iya. Nah, jadi Landaur ini menurut versi beliau, Landaur ini adalah salah satu pengawal kerajaan Majapahit. Nah, jadi istilahnya kalau sekarang ini pas pampres atau pasukan khususnya kerajaan Majapahit. Nah, jadi memang tingginya bisa lebih dari 2 meter, 3 meter, bahkan sampai ya 4 meter. Termasuk intelijennya gaib juga ya kayak gitu ya. Landaur.
Ini legend dia. Enggak sebenarnya. Jadi memang suku itu disebut namanya kalau nggak salah itu namanya suku Calang. Suku Calang. Dia memang bahkan tokoh ini mengatakan bahwa Patih Gajah Mada itu juga termasuk bagian dari suku Calang itu sendiri. Memang penggambarannya sosok Patih Gajah Mada itu memang tinggi, besar, kekar gagah. Nah, jadi suku Calang ini memang pasukan khususnya Kerajaan Majapahit. Jadi memang beberapa tempat memang kuburannya nggak normal seperti manusia pada umumnya. Dia memang tinggi besar, tidak seperti orang pada umumnya, memang tinggi sekali. Ya. Nah, kalau dari Sumatera itu Begu Ganjang ini sejarahnya dulu memang dipakai untuk menjaga kebun-kebunnya orang-orang lokal. Jadi orang-orang kaya misalkan dia punya kebun takut kecurian, dia menggunakan jasa makhluk astral ini untuk menjaga kebun-kebunnya. Bentar. Kalau jasa dia pakai startup atau gimana nih? Di zaman dulu dia nyewanya ke siapa gitu loh. Pasti ada orang yang berjasa di balik itu gitu. Saya cuma biar ini tidak biar gampang dipahami saja lah bahasanya. Jadi menggunakan standar hierarki kekerajaan. Materialistis juga ternyata orang-orang dimensi orang-orang yang nggak kelihatan tadi itu. Jadi di sana itu Begu Ganjang itu digunakan untuk menjaga tempat-tempat itu. Bahasanya ini memang sengaja dipasang agar Begu Ganjang ini atau Landour ini untuk menjaga tempat-tempat itu. Tapi konon katanya dalam perkembangannya orang-orang karena keserakahan manusia, Begu Ganjang ini atau Landour ini digunakan untuk mencelakai orang lain. Bahasa nggak enaknya sama dengan santet lah. Konon katanya orang yang bisa bertemu dengan Begu Ganjang ini itu nyawanya sudah mendekat, ajalnya sudah mendekat. Dia menggantikan peran makan malu. Sakit katanya sih seperti itu. Jadi orang yang bertemu dengan Begu Ganjang konon katanya tidak lama dari itu dia akan sakit kemudian meninggal. Itu sih sejarah yang dari Sumatera yang saya pelajari seperti. Tadi apa nama anaknya? Begu Ganjang. Begu Ganjang. Jadi dia semakin kita lihat awalnya kecil, semakin kita lihat dia semakin tinggi, semakin kita itu menengadah ke atas kepala kita, ya setinggi itulah dia tingginya. Ngeri sekali dia, digambarkan dia bertaring. Nah, kalau ketemu sama Landaur tadi mungkin saya tanya Gus Nadir dulu ya. Ini kita nih ketemu nih jumpa sama si Landaur tadi dulu ya. Iya. Landaur atau pernah punya cerita dulu, saya tanya dulu. Pernah ketemu nggak sama si sosok Landaur tadi? Kalau yang ini terus terang saya pribadi belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau saya pribadi belum pernah. Cuma zaman dulu kalau Katanya saya orang yang pernah. Katanya orang yang pernah itu begini. Ada sih salah satu di Madura sana, karena saya hidup di Madura ya. Jadi kalau ada anak-anak mau main misalkan selepas maghrib dia nggak pulang, biasanya orang tuanya akan bilang pulang, nanti kamu diambil sama Landaur apa gitu. Jadi konon katanya banyak orang yang menjumpai di pinggir pantai, dia itu mendekat semakin mendekat dia semakin tinggi. Wah, tinggi sekali. Bahkan ada yang mengatakan, salah satu tetangga saya, dia mengatakan bahwa tingginya bisa melebihi tinggi tiang listrik. Nah, iya, pertanyaan saya tuh gini. Si Landaur tadi tuh ya, si sosok Landaur tadi, dia hanya sebatas menampakkan diri atau menakut-nakuti dengan menakut-nakuti pastinya. Bergerak atau gitu, atau diam aja dia tempat tinggi. Iya kan, tujuannya memang nakut-nakuti kawan. Ya, Pasti sosok untuk menakut-nakuti gitu. Iya. Astra tetap untuk menakut-nakuti kaum manusia gitu kan. Nah, maksud saya dia cuma hanya dari kecil nih segini ya kecilnya kira-kira ya. Atau lebih kecil normal lah, Nah, mungkin penampakannya awalnya normal, semakin mendekat dia kok semakin tinggi ya. kalau ada penghargaan pemeran terpendek dan terpanjang hanya Landaur. Ketika kecil dia dapat nominasi, dia dapat piala Citra. Kira-kira dia. Jadi kalau soal pemeran dia dapat nih. Jadi dari kecil sampai besar. Mungkin Pak Wahid Ya. mungkin Ustaz Adulai gimana kalau punya cerita soal Landaur tadi? Punya juga sih sebenarnya, saya itu Pengalaman pribadi nih. pengalaman pribadi. Kalau ini kan Ya cerita ke cerita. cerita ke cerita ya. Kalau saya sendiri dulu waktu itu mungkin saya masih sekolah SMA mungkin ya. Itu biasanya saya akan ikut orang tua saya ke pantai itu ya, Pantai. mancing, cari ikan gitu ya.
itu memang benar yang dikatakan Gus Dur itu benar. Landaur itu penampakannya itu biasanya semakin dilihat itu semakin tinggi, seakan-akan dia itu sampai ke langit tingginya itu Landaur. Memang semakin dilihat terus semakin tinggi itu orang itu pokoknya orang sampai takut lah, sampai takut bila ketinggiannya itu. Iya, karena tinggi gitu. Ya, biasanya kalau di Madura itu ditemukannya bukan di Hutan atau hutan atau di mana, tapi di pantai. Di pantai. Kerap kali orang itu melihatnya di pantai. Jadi kalau orang mau pergi nangkap ikan, dia balik dia. pulang biasanya. Pulangnya biasa. Tapi orang Madura itu berkeyakinan kalau mencari ikan itu ketemu dengan sosok Landaur, Ya. mereka tuh meyakini akan banyak mendapatkan ikan gitu. Hasil tangkapnya. Hasil tangkapan juga banyak. Jadi mitosnya orang mitos ya. Mitos. Diyakini oleh orang sana itu kalau ketemu dengan apapun yang namanya makhluk halus itu mesti meyakini mereka itu akan mendapatkan ikan yang banyak. Tapi memang benar ada Landaur. Landaurnya kan apa ya? Kalau ini kan perpaduan dua bahasa sebenarnya. Ya. Elong dengan dur ya. Dur bahasa Dur. Jawa ya. Jawanya apa? Dur ya. Dur Jadi, itu Landaur tinggi. gitu ya. tinggi. Jadi semakin dekat, semakin tinggi, semakin dekat, semakin tinggi. Memang benar apa yang dikatakan Gus Dur tadi. Benar adanya memang. Tapi percaya nggak percaya sih. Tapi kan kita sendiri yang melihatnya. Kalau saya sendiri gini mikirnya ya. Andai kata nih ya, kita kan bangsa manusia gitu. Ketemu sosok Landaur, dia kalau kita udah lihat nih. Jadi kecil kan ya, nggak kecil loh, tiba-tiba tinggi. Karena pas suasana di pantai, kalau saya usil tuh pasti tuh. Usilnya saya gini, wadah pohon kelapa tuh ambilin tuh gitu kan. Dia tingginya lebih tinggi daripada pohon kelapa kalau saya sendiri. Sebenarnya menurut salah satu keyakinan kalau ketemu dengan Landaur atau begu genjang itu diusahakan kita tidak menatap ke atas. Kita tidak usah menatap ke atas karena semakin kita menatap ke atas maka semakin mengikuti tinggi kita menatap. Apa benar itu Gus Dur? Katanya kalau ketemu dengan itu katanya harus megang tubuhnya sendiri kan? Benar ya? Sepertinya seperti Kalau itu. megang tubuhnya sendiri katanya hilang itu. Hilang. Kawan. Hilang. Hilang. Kurang paham juga. Orang Madura meyakini seperti itu. Jadi kalau kita ketemu dengan Landaur itu usahakan kita memegang diri kita, salah satu anggota Yang tubuh pertama, ini trik ya buat penonton atau pemirsa Kasat Mata TV ya. Ya mungkin masukan saran barangkali 1 atau 2 hari atau kedepannya pecinta Kasat Mata TV melihat ketemu dengan sosok Landaur yang digambarkan tadi. Dia biasanya sosok Landaur itu awalnya kecil, pendek, tiba-tiba kalau kita lihat pandangi terus dia pasti akan semakin meninggi. Caranya biar dia tetap tidak tinggi, maka menunduk. Iya, Menunduk tetap dulu. menunduk aja. Kalau untuk menghilang, Harus Karena tingginya ngikutin arah mata kita ya. Berarti Arah mata kita harus kita. nunduk gitu. oh ya, iya. seperti itu. Terus Logikanya ya. teman-teman kasat mata biasanya katanya kalau kata orang sepuh dulu ya. Nah, Kalau kata orang sepuh dulu, kalau ketemu umpamanya ada makhluk gaib berupa kepala, itu harus megang kepalanya sendiri. Itu hilang kan. Kalau melihat tubuh, memang tubuhnya sendiri, melihat kaki tergantung penampakannya. Jadi kita kayak bercermin aja gitu. iya gitu lah. Katanya dari kitanya katanya. Kalau dilihat dari sisi psikologi, halusinasi apa? halusinasi itu kan timbul karena pikiran kita ya. Jadi bisa saja ketika kita melihat begu genjang atau Landaur itu mengikuti imajinasi kita. Semakin kita takut, maka kita semakin kelihatan tinggi, imajinasi kita yang semakin tinggi kan. Sehingga dia mengikuti. Sekarang Ada yang bilang begitu ya. Ada yang Tapi bilang begitu, kenyataannya Tapi memang banyak orang pernah membuktikan itu, pernah berjumpa dengan itu, nyatanya tidak seperti itu. nggak ngaruh gitu ya. Nggak ngaruh seperti itu. Jadi memang Oh mungkin tergantung keyakinan kita mungkin ya. iya, jadi memang makhluk astral ini memang benar adanya, bukan hanya legenda. Bukan hanya legenda semata. Memang Buktinya kuburannya ada. Yakin nggak yakin namanya. Kuburannya ada. Yakin nggak yakin namanya jin pasti di mana-mana itu Iya ada ya. itu pasti lah. Makanya kan kenapa sih kok kalau Ustadz Adulai bilang di pantai ditemukannya Landaur itu di pantai. Kenapa kok di Sumatera itu ditemukannya di daerah Tegal atau di daerah pekarangan atau bahkan di kebun ya? Ya karena geografis kita berbeda-beda kan. Dan memang
namanya makhluk halus itu enggak identik dengan tempat. Nggak identik dengan Di mana tempat. saja dia Suka-suka mereka. Suka-suka mereka. Suka-suka mereka. Jadi tidak bisa ditebak harus di mana gitu ya. Iya betul. Kalau untuk sosok Landaur sendiri itu kira-kira bisa digambarkan seperti apa? Sosok seperti apa? Kalau pada umumnya kan kalau misal kita ngomong kuntilanak nih, kuntilanak Perempuan. Kalau dia laki-laki perempuan ada. laki-laki perempuan. Oh ya gini Tinggi. katanya gini kawan, apa Landaur itu sosoknya tuh kalau menampakkan diri itu hanya apa ya, hanya tubuh saja ya, gelap gitu, gelap. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan, Nggak kelihatan. hanya meninggi gitu saja. Badan. Badannya Banyak aja. kaki dan badan. Karena saking tingginya muka nggak kelihatan. Mirip dengan bayangan kita sendiri mungkin ya. Mirip. Cuma Karena- dia bisa makin tinggi gitu. Kalau ngomong jenis kelamin bentuknya memang ada laki-laki perempuan. Ada laki-laki perempuan, bahkan ada yang ada saksi mata mengatakan saya pernah bertemu dengan Landaur, dia perempuan. Ada yang mengatakan pula laki-laki. Nah, kalau kita kembalikan kepada sejarah, kalau ada itu nama sebuah suku, artinya kan suku itu nggak mungkin laki-laki saja kan? Sebenarnya itu kan Ya untuk beranak pinak lah. Iya, sebenarnya itu kan jin ya. Jin. Namanya jin ya adalah Ada laki-laki perempuan. gitu loh kawan. Nah, penampakannya itu juga ada yang laki-laki juga ada yang Untuk perempuan. untuk jenis kelamin atau Ya perwujudan saja. Perwujudannya ya. Karena kalau kita berbicara soal misalnya kenapa sih kuntilanak kok perempuan semua nggak ada yang laki-laki kan gitu. karena Itu dia beranak kan kuntil ya, kan, gitu. karena sosok Landaur atau Begu Genjang ini dia ada yang laki-laki ada yang perempuan. Kalau si sosok Landaur tadi kira-kira dia selain ya menakut-nakutinya apa juga dengan suara? Kalau kuntilanak gitu. Apa Landaur hanya cuma dia berdiri di depan kita terus meninggi dia badannya diam aja nih bisu. Biasanya tiba-tiba ada itu. Nggak ada suara, nggak ada. Tiba-tiba langsung ada. Maksudnya dia menakut-nakuti nggak pakai suara. Nggak pakai suara. Ya maksudnya dia diam aja gini ya. Diam aja. Mau matung gitu dia meninggi aja. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya yang pernah berjumpa dengan makhluk astral seperti yang bukan Landaur. Pernah satu kali saya bertemu dengan salah satu makhluk astral. Dia memang tidak memberikan suara, tapi memang ada tekanan ke tubuh kita. Memang. Yang saya rasakan waktu itu adalah telinga, Pak. Orang yang dituju berarti. Iya, jadi dia ya wujud sebelum dia menampakkan diri, tubuh kita nggak enak memang. Kalau saya pasti ke telinga pertama kali, deng, seolah-olah kayak nuansa samping kita, depan kita, belakang kita yang berbeda. Nah, setahu saya selain kuntilanak ya, kalau kuntilanak pasti kadang ada suara, bau dan sebagainya. Dia menampakkan wujudnya saja, sebelum wujud dia ada sesuatu yang kita rasakan. Kalau saya dulu nggak sempat merasakan itu karena begitu lihat Tiba-tiba saya ada. nggak sempat berinteraksi lama, terus kabur saya. Jadi nggak bisa berinteraksi kayak Gus Dir tadi itu. Kalau ya saya orang Probolinggo kan gitu dan teman-teman nih Impor. Kusdir, ya Impor. Pak Ustadz Adulai ini kan juga orang Madura tapi udah lama tinggal di Probolinggo, artinya sangat tahu secara detail tentang Probolinggo. Pernah suatu waktu saya ini cerita tentang Iya. Boleh. tentang Landaur, tapi benar kata tadi, jadi ada makam yang memang makam Landaur itu yang dibayar masyarakat ini ada ini buat teman-teman pecinta Kasat Mata TV mungkin ada yang di wilayah Tegal Siwalan, sekarang ini ada di Bukit Dami. Lagi coba aja di googling itu ada Bukit Dami. Satu komplek itu ada makam panjang. Cuma dari cerita masyarakat itu hanya potongan. Jadi ibarat kalau tubuh manusia barangkali di sana ada yang diyakini, saya kurang paham jelasnya apa, tapi itu bagian anggota tubuh dari Landaur. Jadi terpotong-potong. Legenda cerita lengkapnya saya kurang paham. Cuma di sana ya untuk menjawab tadi apa ya, bahwa memang ada bukti, bahkan itu udah di ini Untuk menguatkan tadi. untuk menguatkan cerita tadi itu. Ada memang. Jadi di Probolinggo ini nggak cuma satu tempat, banyak. Di dekat rumah saya ada. Di Di daerah dekat mana rumah itu? saya. Di rumah, Pak. di rumah. Oh, iya, iya, benar. Sebelum Di rumah. masuk itu ada masuk ke gang sekolahan. Ada gang gini ya. ya desanya Jadi, Pak. Ini yang Ya. kalau Ya, desa. kalau mau dijelasin nih di sini ada Oh, masjid, gitu. pasti di desa itu ada masjid. Gitu. Ada desa Landaur ya. Ya, masa desa Landaur Dari gitu. gini. Jin.
Di tempat saya memang ini di Kecamatan Gading lah ya. Kecamatan Gading. Jadi di situ ada memang. Di rumah saya itu kan beberapa meter, sekitar 100 meter mungkin dari rumah saya itu ada gang kecil. Nah, di pojokan gang itu memang ada. Dia bentuk makam utuh satu badan atau potong? Ya nggak mungkin karena terlalu panjangnya, Pak. Berarti dia Di situ potong salah juga. satu kalau kita Tergantung, ngomong bukan? batu nisan. Nah, ini nisan yang pertama. Saya nggak tahu ini kakinya atau kepalanya, saya nggak tahu. Nggak tahu potong. Tapi yang jelas ada di situ. ada, saya pernah deteksi itu ada. Ada jejaknya. Ada saya deteksi itu ada memang. Oke. Dan pernah saya tanyakan memang ada nggak? Oh ya, di situ memang ada. Oh iya. Di Jadi- beberapa tempat juga di Probolinggo ada. Jadi ya begitulah. Saya pikir apa ada lagi atau udah cukup? Saya kira cukup. Ustadz Abdullah. Cukup. Begitulah cerita dari kami bertiga, teman-teman pecinta Kasat Mata TV. Semoga ada yang bisa diambil buat jadi suatu pelajaran. Yang baik diambil, yang tidak baik ya silahkan dibuang saja. Sedekah. Oh iya, sebentar, kan belum kita tutup. Jadi terima kasih buat teman-teman pecinta Kasat Mata TV. Dari kami bertiga, saya Rizky Ridhoilahi. Saya Gusdir. Ada Ustadz. Adulai. Kami mengucapkan terima kasih dan tetap jangan lupa sedekah, subscribe. Tetap share, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa kamu bersama di. Ya udah itu mah dengan. Assalamualaikum dengan siapa? Assalamualaikum dengan siapa? Jangan ya, tolong. Dengan siapa? Ya, keluar Mbak ya. Ya.